Pertama kali kita melangkahkan kaki di tempat ini, kita hanyalah nama-nama di daftar penghuni. Orang-orang asing dipertemukan tanpa saling mengenal. Tapi waktu, ia mengubah segalanya. Kita duduk di halte yang sama, masih asing satu sama lain. Ada yang sibuk dengan bukunya, ada yang menatap layar ponsel, dan ada pula yang diam memperhatikan sekeliling. Tidak ada sapa, tak ada senyum, hanya angin yang lalu lalang di antara kita. Kita mulai saling mengenal sejak mengikuti program asrama yang mempertemukan kita dalam keseharian. Perlahan, kebersamaan yang awalnya dipaksa oleh jadwal mulai melenturkan batas-batas keasingan itu. Program asrama yang dulu terasa seperti beban tambahan, ternyata menjadi jembatan menghubungkan antara dua orang yang tidak saling kenal menjadi teman berbagi cerita, keluh kesah, bahkan mimpi. Nggak terasa ya, waktu berjalan begitu cepat. Rasanya baru kemarin kita makan bareng, ngantri mandi dengan sabar, atau kadang bikin emosi. Dan begadang bareng ngerjain tugas sambil nyemangatin satu sama lain. Semua itu jadi kenangan indah yang tak akan tergantikan. Dan hari ini, waktunya kita berpisah dan melangkahkan ke jalan masing-masing. Tapi satu hal yang selalu aku ingat, setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Dan meski perpisahan ini terasa berat, aku bersyukur pernah dipertemukan dengan kalian semua. Terima kasih sudah jadi bagian dari cerita ini. Terima kasih sudah membersamai dalam suka dan duka. Sampai jumpa di lain waktu, di tempat suasana yang mungkin berbeda, tapi dengan kenangan yang tetap sama hangatnya. Jadi selama di asrama itu kami bisa belajar banyak hal. Yang pertama itu di sini kan kami diwajibkan untuk mengikuti program. Jadi otomatis ibadah kami lebih terjaga. Dan seperti misalnya habis maghrib itu kami wajib baca Al-Quran, ngaji bareng, sama sharing bersama mentor. Jadi kami bisa mendapatkan pengalaman dan juga saran-saran baik dari pengalaman mentor kami gitu. Dan kami juga lebih disiplin untuk bangun pagi tepat waktu karena kan harus sholat subuh, terus baca zikir pagi. Hari-hari kami lebih produktif kalau di asrama. Kesan saya sendiri selama berada di asrama itu semuanya baik, namun ada beberapa hal yang dapat menghambat kegiatan perkuliahan kami. Yang pertama itu air, yang mana sebelum melakukan perkuliahan kami akan mencari sumber air. Setelah kami mendapatkan dan juga kami mengantri, jadi dapat menghambat kegiatan perkuliahan kami. Yang kedua, ada beberapa kawan yang sudah terjadi kecelakaan karena anak tangganya yang sudah rusak. Jadi saran saya untuk asrama ini semoga infrastrukturnya dan fasilitas untuk tahun kedepannya lebih ditingkatkan agar memudahkan dan tidak menghambat kegiatan perkuliahan kami selama berada di asrama ini. Yang membuat saya tuh suka di asrama ini, yang pertama tuh saya dapat banyak kawan, terus dapat sharing-sharing, karena kami satu kamar tuh ada 4 orang, jadi dapat bertukar pikiran satu sama lain. Terus kalau masalah fasilitasnya bagus juga di sini. Yang paling penting tuh transportasinya seperti bus tuh terjangkau lah buat kami yang nggak ada motor pergi ke kampus itu. Ada juga beca. Mungkin yang di asrama ini membuat saya lebih disiplin menjaga sholat 5 waktu, dan adanya program membaca al-maqsurat setelah subuh dan baca Al-Quran setelah maghrib. Dan kadang ada juga setiap malam minggu ada pembacaan zikir bersama. Dan mungkin ada juga sedikit kekurangan-kekurangan ya dimaklumin lah, seperti nggak ada air, ya namanya juga asrama ya dimaklum. Perpisahan ini bukan akhir dari perjalanan kita, namun ini menjadi batu loncatan atau jembatan untuk meraih kesuksesan ke depannya. Tinggal di asrama bukan hanya sekedar tempat tinggal bagi kami, tetapi sudah menjadi rumah kedua untuk kami, di mana ada kenangan, suka, duka, ceria, ataupun pelajaran hidup.